Baik, terima kasih sanak-sanak segalanya. Terima kasih kepada Tribun News. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami pasangan Teddy Rahman dan Bapak Gustianto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma dapat berbincang-bincang dengan sanak-sanak segalanya. Perkenalkan sanak-sanak segalanya, Alhamdulillah saya Teddy Rahman berkesempatan untuk memberikan informasi kepada sanak-sanak segalanya tentang biografi seorang calon Bupati Seluma, yaitu Teddy Rahman. Jadi Teddy Rahman ini merupakan anak kedua dari orang tua Teddy Rahman. Bahwa ayahanda Teddy itu berasal dari Semindang Alas Maras, desanya di daerah Kembang Mumpo. Tahun 81 ayahanda dan ibu menikah. Alhamdulillah ibu berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Menikah, kemudian lahirlah putri pertama ayahanda, Bapak Ahmad Sardi dan Ibu Sulistiawati, yang bernama Destita Hairi Lisani. Beliau lahir di tahun 1982. 11 bulan kemudian lahirlah anak atau putra kedua, yaitu saya, Teddy Rahman, dilahirkan tanggal 11, saya ulangi, dilahirkan pada tanggal 8 November 1983. Nah, kemudian kami berdua dilahirkan, saya sekolah di SD di Semarang. Kemudian melanjutkan SMP juga di Semarang. Kemudian saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Semarang juga. Kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 2002. Kemudian beriringnya waktu, saya mencoba mendaftar lagi nih Pak Uub. Saya mendaftar lagi di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Kemudian saya sudah selesai S1, melanjutkan lah kira-kira karena masih muda, belum ada apa-apa. Kemudian saya melanjutkan ke Strata 2. Di Strata 2 ini saya mengambil jurusan Magister Manajemen di kampus yang sama, yaitu di Universitas Diponegoro. Alhamdulillah disitulah saya mulai berkarir di ASN 2009 sampai tanggal 23 September 2023. Jadi sebelum Ayu Destita memutuskan untuk masuk di dunia politik, maka keluarga ini berkomitmen bahwa harus saling membantu. Karena hanya dua beradik ini, Ayu Destita dan saya. Jadi mau tidak mau sebagai adiknya, saya akan support penuh ayunda saya, yaitu Destita. Jadi memang keputusan yang sulit untuk mundur sebagai ASN, tapi inilah keputusan keluarga bersama agar kita dapat maksimal semuanya. Di tahun 2012 saya menikah dengan istri saya yang bernama Dr. Mega Ayu Fariza. Alhamdulillah beliau juga berasal dari keturunan Seluma. Ayah mertua saya berasal dari Jenggalu Sukaraja, tapi ibunda istri saya berasal dari Bengkulu Selatan. Jadi alhamdulillah kami dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama lanang, yang kedua, ketiga Tino, yang keempat lanang. Jadi alhamdulillah kami mempunyai putra dan putri 2 pasang.
Nah, inilah yang dapat saya ceritakan, bahwa saya memang lahir di Semarang, besar di Semarang, orang tua ayahanda dari Semidang Alas Maras, ibunda dari Purworejo, kemudian istri saya ayahnya berasal dari Jenggalu Sukaraja Seluma, kemudian saya insya Allah maju dalam Pilkada Kabupaten Seluma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sanak sekalian yang saya hormati dan saya cintai, terkhusus masyarakat Kabupaten Seluma, pada hari ini kita cakap-cakap dengan Tribun, media yang sudah tidak asing lagi di Indonesia ini, khusus lagi di Provinsi Bengkulu. Jadi pada hari ini kami diundang untuk menerangkan biografi daripada parlon kami, yaitu calon kepala daerah dengan sudah dicabut undian, yaitu nomor 1. Tadi Pak Teddy Rahman, calon bupati, sudah menceritakan tentang latar belakangnya dari kecil sampai dia sekarang ini, dan saya juga akan menceritakan juga. Pada intinya saya ini dilahirkan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yaitu di Desa Tabarna. Jadi sekitar 7 kilo dari ibu kota kabupaten. Di sana lahir, kemudian saya sampai kelas 3 SD. Saya berpindah ke Seluma karena orang tua perempuan saya, ibu saya, yaitu orang asli Seluma. Jadi bapak saya dulu pernah kerja sebagai pegawai negeri di Seluma. Nah, kemudian dapat jodoh ibu saya, tapi kami balik ke Curup. Nah, begitu. Terus kelas 3 SD saya pindah ke Seluma. Nah, kami ada 6 saudara. 6 saudara ini, yang pertama itu cewek, yaitu di Bogor. Kemudian saya nomor 2. Nomor 3 itu di Bengkulu. Nomor 4 di Seluma. Nomor 5 di Seluma. Nomor 6 juga di Seluma. Jadi kami 6 saudara ini, ya alhamdulillah cuma saya nggak jadi pegawai negeri. Karena pernah tes sekali nggak lulus, ya udah berhenti. Jadi dalam karir saya, saya dulu sekolah SD-nya tamat di Seluma, Tais. Kemudian SMP di Tais. SMA di SMA 1 Bengkulu, karena waktu itu SMA negerinya nggak ada di Seluma. Jadi pindah ke Bengkulu. Saya lahir 15 Agustus tahun 65. Baru hampir 60 tahun. Jadi artinya beda tipis dengan beliau. Beliau 40, saya 60. Jadi beda-beda 20 tahun lah kira-kira gitu. Jadi SMA di SMA 1 Bengkulu, SMP pernah jadi ketua OSIS. Jadi memang dari basicnya sudah berorganisasi gitu. SMA, kemudian kuliah di Universitas Bengkulu tahun 84. Jadi gedung di Unip itu baru 3. Gedung rektor, gedung serbaguna, kemudian Impres. Nah, kami kuliah di Impres. Nah, waktu itu dekannya almarhum Pak Asnul. Jadi beliau juga di samping dia pejabat Pemda, dia adalah dekan kami. Jadi kadang-kadang dia lupa, Bapak jam ngejar sekarang, kita jemput di Pemda. Wah, ngajar dulu ke sana. Jadi jurusan Psipol, jurusan KS, Kesejahteraan Sosial. Jadi begitu saya selesai kuliah, saya kembali lagi ke kampung halaman. Nah, waktu itu kita bingung harus kerja di mana, apa yang harus dikerjakan. Jurusan ini jurusan KS. Karena jurusan sosial ini nggak bisa lupa kita bawa bisnis atau apa. Namun memang harus ada kreativitas kita. Saya waktu itu melihat peluang usaha. Saya buka bioskop. Kalau kerennya sekarang itu 21. Kalau dulu Misbar. Gerimis bubar. Karena bioskop juga datap. Nah, waktu itu sangat tren-trennya. Jadi artinya film itu kita dari Jakarta, terus satu-satunya hiburan yaitu bioskop itu. Dan bioskop ini akhirnya berkembang dari Misbar tadi berkembang menjadi bioskop. Buat sederhana, tapi dia sudah berupa bioskop. Artinya izinnya sudah izin bioskop. Kursinya kursi kayu yang panjang, itu ada berapa 7 orang, satu baris.
Jadi kapasitasnya 400. Nah setelah itu berkembang di Seluma, kita buka lagi di Sukaraja. Nah di Sukaraja kita buka bioskop juga, terus buka lagi di Rembuk Kedui. Jadi waktu itu bos 21-nya Seluma lah kira-kira. Tapi 21 kelas-kelas desa gitu. Nah artinya waktu itu aktivitasnya hanya malam hari. Jadi kita siang harinya saya menjadi manajer di Pirbun. Ada manajer koperasi Pirbun. Itu waktu itu omsetnya sudah lumayan. Omsetnya sudah 150 sampai 200 juta per gajian. Nah, saya omset ini. Nah, itu berjalan 2 tahun. Bahkan saya menjadi manajer terbaik di Koperasi Pirbun. Waktu itu dia gabungnya PTP Nusantara, PTP 23 yang induknya di Surabaya. Bahkan kita diundang ke Surabaya memberikan contoh kepada kode-kode yang lain di bawah naungan Pirbun. Nah, waktu itu saya cuman 2 tahun. Nah, karena itu saya sampaikan dengan orang binaan koperasi dan tenaga kerja, kalau begini gaji saya waktu itu cuma 750.000. Saya bilang lebih baik saya usaha lagi. Nah, mereka menganjurkan saya jadi TKPMP, tenaga kerja pemuda mandiri profesional. Nah, waktu itu kita diseleksi, saya alhamdulillah dapat nomor 2 se-Indonesia. Nomor 2, peringkat 2 se-Indonesia. Nah, itu di hadapan kita diberi kesempatan untuk bersalaman dengan Presiden di Istana Negara. Dan kita bisa masuk dengan ruang Presiden. Itu hanya 3 orang, juara 1-nya Jawa Timur, juara 2 saya, juara 3-nya orang Sumatera Utara. Dan berbekal itu, saya sudah habis kontrak, saya menjadi kontraktor. Kontraktor ini kontraktor yang nggak begitu besar lah. Kira-kira kontraktor kecil-kecilan. Jadi bawa-bawa misalnya 1M atau 2M. Nah itu yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah kontraktor ini kita nggak ada masalah. Tidak ada bersentuh dengan hukum lah. Jadi kita jalankan. Nah 2009 Mas Teddy baru lahir ya? Baru 2009 baru masuk PNS. Nah, baru masuk PNS. Ya. Nah saya waktu itu jadi anggota DPRD Provinsi. Nah 2009 anggota DPR Provinsi, terus 5 tahun berarti 2014 ya? Ya, Nah, 2014. saya tes lagi, calon lagi, alhamdulillah terpilih lagi 2014 sampai 2019 ya. Nah, tapi nggak sempat dihabiskan, saya diajak calon wakil bupati, nggak terpilih, ya sudah saya stuck dulu. Nah berikutnya diajak lagi kita pasangan sama Pak Erwin, calon lagi wakil bupati, alhamdulillah terpilih. Dan sekarang juga diajak sama Mas Teddy, sama-sama kita mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Seluma. Nah itu sekintas perjalanan karir saya sebagai wakil bupati Kabupaten Seluma. Terima kasih.